Sekali lagi selamat pagi buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saudara, pagi hari ini kita kembali harus beribadah secara online. Dan saya berharap sebagai gembala sidang, saya berdoa buat semua jemaat supaya jemaat tetap bersuka cita. Mari terus dukung pemerintah, karena Alkitab berkata mereka adalah wakil dari Tuhan, dan kita harus taat setiap kebijakan mereka, karena mereka juga mengambil satu keputusan itu dengan pertimbangan dan semuanya untuk kebaikan bersama. Dan pagi ini biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjawab pergumulan Bapak Ibu, meneguhkan hati kita semua, sehingga kita tetap punya semangat, semangat menjalani hidup, semangat untuk menemukan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam rencana Tuhan. Nah, pagi hari ini judul firman Tuhan seperti yang sudah disampaikan di flyer di WA Group adalah Finishing Well. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyebutkan beberapa nama. Dan pada waktu saya menyebutkan nama seseorang, pastikan ada sesuatu tentang nama tersebut yang terlintas di kepala Bapak dan Ibu dan saudara semua yang ada di rumah masing-masing. Siap ya? Yang pertama, kalau saya menyebutkan nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang muncul di benak saudara? Kalau saya sebutkan nama Rasul Paulus, ada sesuatu yang langsung terlintas di kepala Bapak Ibu dan saudara semua. Selanjutnya kalau saya sebut kata Adam, kalau saya sebut kata Yudas Iskariot, kalau saya menyebut kata Abraham, kalau saya sebut kata Daud, dan buat jemaat GSJ Karmel dan Pasar, yang terakhir kalau saya menyebut satu nama Timotius Wijayanto, apa yang muncul di benak Bapak, Ibu, saudara semua? Kita terpisah dengan jarak, dengan tempat yang berbeda. Saya ada di gereja, saudara di rumah masing-masing. Tetapi waktu saya menyebutkan nama-nama tadi, saya yakin ada sesuatu yang terlintas di benak, di kepala saudara tentang nama tersebut. Oke? Nah, apa persamaan dari nama-nama tadi yang sudah saya sebutkan? Persamaannya satu, mereka pernah hadir di dunia ini. Mereka pernah ada, tetapi sudah tiada. Nah, pagi ini judul atau tema firman Allah adalah Finishing Well. Artinya, terjemahannya secara sederhana, selesai dengan baik. Kalau bicara selesai dengan baik, artinya ada sesuatu tugas, ada sesuatu yang dikerjakan, dan hasilnya sesuai dengan harapan. Makanya finishing well, selesai dengan baik. Kita akan membaca Alkitab buat Bapak Ibu di rumah di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, saya bacakan isi ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di dalam ayat-ayat ini ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, mengakhiri. Yang kedua, garis akhir. Yang ketiga, pertandingan. Dan yang keempat, memelihara iman.
kita bicara tentang finishing well, mengakhiri atau selesai dengan baik. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, bahwa ada satu tugas, ada satu pekerjaan bagi saya, bagi saudara sebagai orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata bahwa kita harus masuk dalam pertandingan, dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan untuk sampai garis akhir dan hasilnya baik, hasilnya sesuai dengan harapan, kita harus memelihara iman. Untuk menjabarkan judul atau tema pagi hari ini, saya tidak akan menyampaikan tentang teori, artinya apa sih itu finishing well, bagaimana supaya saya bisa melakukannya dan apa hasilnya. Saya tidak akan menjabarkan seperti poin-poin tadi, tetapi saya akan mengambil contoh dari Alkitab, yaitu tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh itu siapa? Nama-nama yang tadi saya sebutkan di awal. Melalui kehidupan mereka, kita akan belajar panggilan saya, panggilan saudara sebagai orang percaya. Dari pengalaman hidup mereka, dari catatan hidup mereka yang ditulis oleh Alkitab, kita akan belajar dan kita akan melihat dan kita akan mengambil teladan siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang mengakhiri hidupnya dalam pertandingan dan hasilnya itu baik, memuaskan, sesuai dengan harapan. Yang pertama, saya ambil dua tokoh, yaitu Adam dan Yudas Iskariot. Siapa itu Adam? Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Eden. Apa yang terjadi dengan Adam? Intinya, Adam mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, tetapi Adam melanggar perintah Allah. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Selanjutnya apa yang terjadi dengan kehidupan Adam? Alkitab mencatat konsekuensi akibat dari Adam tidak taat, dia diusir keluar dari Taman Eden. Pelajaran yang kita ambil, waktu Allah menjadikan Adam, menempatkan Adam di Taman Eden, itu ada satu tugas. Kenapa ada tugas? Karena ada tujuan Allah menjadikan manusia. Dan ternyata kisah Adam menceritakan bahwa Adam tidak taat. Artinya Adam tidak mengemban, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi pertanyaan, apakah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik? Tentu saja tidak. Finishing well, no. Yang kedua, yang sejajar dengan Adam. Kalau Adam kan perjanjian lama. Saya ambil contoh dari perjanjian baru, yaitu Yudas Iskariot. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah mendengar di renungan pagi audio tentang Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Alkitab mencatat Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus memilih muridnya, dia berdoa semalam malam. Jadi bukan sekedar nunjuk, tapi Yesus berdoa untuk menentukan siapa 12 orang yang ada di ring pertama, yang akan menyertai setiap perjalanan selama Yesus pelayanan di muka bumi. Yudas Iskariot. Iskariot itu ke dalam bahasa Aram, kita sudah dengar kemarin, itu artinya pria dari Keriot. Keriot itu salah satu nama kota kecil yang ada di Yudea. Pada zaman itu orang kalau punya nama akhir biasanya itu menunjukkan kota asalnya. Nah, Yudas Iskariot
Dia menjadi satu nama kalau orang Kristen khususnya mengingat, itu langsung wow. Kenapa? Karena dia adalah murid yang menjual Tuhan Yesus. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang terakhir itu, bahwa pada waktu Yudas Iskariot melihat bahwa ternyata setelah penangkapan Yesus dalam pengadilan diputuskan Yesus harus dihukum mati, maka menyesallah dia. Yudas Iskariot menyesal. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pada waktu dia mengembalikan uang itu, dia langsung pergi. Di dalam penyesalannya, dia mengambil satu tindakan, menggantung diri. Menjadi pertanyaan, apakah Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan yang Yesus pilih dalam atau melalui doa semalaman, dan Yudas Iskariot 3,5 tahun mengikuti perjalanan di mana Yesus melayani, tetapi di akhir hidupnya dia gantung diri. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah melakukan satu kesalahan, menjual Yesus, orang yang tidak bersalah. Jadi pertanyaan, apakah Yudas menyelesaikan tugasnya dengan baik? Finishing well? No, tidak. Itu contoh yang pertama, Adam dan Yudas Iskariot. Mereka tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Mereka tidak menyelesaikan tugas mereka dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Oke, yang kedua, saya ambil contoh tipe yang kedua, manusia yang kedua, yaitu Abraham dan Daud. Abraham dan Daud. Siapa Abraham? Abraham adalah orang yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu bukan satu bangsa yang menyembah Allah Yahweh, tetapi mereka tanda kutip adalah bangsa yang menyembah berhala-berhala, bangsa kafir. Tetapi Allah memanggil Abraham, dan firman Allah katakan Abraham taat. Abraham bukan hanya mendengar panggilan Allah, tetapi Abraham mengikuti panggilan Allah. Dan singkat cerita, ada banyak hal peristiwa yang dialami oleh Abraham yang menjadi catatan bahwa ternyata ketaatan Abraham itu berproses, dan Abraham terus mengikuti proses. Setiap proses dia naik tingkat, dia naik level. Ketaatannya terus naik, terus naik. Diawali dari ketaatan mendengar suara Allah. Tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan bangsamu, tinggalkan keluargamu. Sampai ketaatan yang diwujudkan pada waktu Allah meminta untuk mempersembahkan anaknya, anak perjanjian, yaitu Ishak. Alkitab mencatat Abraham disebut bapa orang beriman. Kenapa? Karena ketaatannya. Saudara yang kekasih, menjadi pertanyaan, apakah Abraham menyelesaikan tugasnya dengan baik? Finishing well? Jawabannya yes. Kenapa? Karena Abraham dipilih Allah. Melalui keturunannya, bangsa-bangsa di muka bumi akan menerima berkat. Yesus, kalau saudara lihat garis keturunannya, itu cikal bakalnya dari Abraham. Artinya apa? Berkat untuk seluruh bangsa, yaitu lahirnya Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Abraham melakukan bagiannya pada zamannya, dan dia menyelesaikan dengan baik. Finishing well, yes. Yang kedua, yaitu tokoh yang namanya Daud. Siapa Daud? Daud adalah anak Isai yang paling kecil. Kalau saudara baca kisah tentang Daud, Daud tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Kakak-kakaknya tinggi besar, ganteng-ganteng, dikirim menjadi prajurit Raja Saul. Tetapi siapa Daud?
Daud, Alkitab mencatat, imut-imut, kemerahan, badannya kecil, dan hanya disuruh untuk mengembalakan domba. Kalau saudara baca di Alkitab, domba yang dipercayakan kepada Daud nggak banyak, hanya 2-3 ekor. Dan kalau saudara belajar keadaan pada waktu itu, pengembala domba itu resikonya sangat besar. Kenapa? Karena mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Daud, dia diberi tugas oleh orang tuanya sendiri mengembalakan domba. Ada satu kisah tentang Daud yang tidak ditulis di Alkitab tetapi menurut tradisi, bahwa Daud sebenarnya seorang anak yang tidak diharapkan, seorang anak yang tidak diperhitungkan di dalam keluarga. Makanya kalau saudara baca tulisan Daud di dalam kitab Mazmur, Daud berkata, walau ayahku, ibuku melupakan aku, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan Alkitab mencatat, orang yang dibuang dari keluarga, yang tidak diperhitungkan, tetapi Allah pilih dia, Allah panggil dia. Daud yang bukan prajurit, tetapi dia justru yang dipakai oleh Allah untuk mengalahkan Goliat. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36, itu catatan singkat tentang siapa Daud. Kenapa dia disebut berkenan di hadapan Allah? Kenapa dia bisa menjadi sahabatnya Allah? Karena Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Di zaman Daud menjadi raja, itu Israel mengalami kejayaan. Semua bangsa-bangsa di sekitarnya itu takluk. Mereka memberikan upeti. Zamannya Salomo kan sudah enak, tinggal meneruskan. Tetapi yang kalau orang Jawa bilang babat alas, itu adalah Daud. Dan Daud membawa Israel kepada puncak kejayaan sebagai satu kerajaan yang diakui oleh bangsa-bangsa lain yang ada pada waktu itu. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Apakah dia mengakhiri hidupnya dengan baik, finishing well? Yes. Dalam standar apa? Menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dari kedua tokoh ini, Abraham dan Daud, kalau dari kacamata kita sekarang sebagai orang Kristen, orang percaya, kita melihat mereka dua tokoh yang hebat, yang luar biasa. Yang satu disebut bapak orang beriman, dia disebut sahabat Allah. Yang satu Daud, dia juga disebut sahabat Allah. Kalau kita lihat pribadi mereka dari kacamata kita sekarang, mereka punya banyak kekurangan. Mereka punya banyak kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, dan itu ditulis oleh Alkitab. Seperti Daud, kesalahannya bukan kesalahan yang biasa, tetapi itu luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat, mereka dipilih oleh Allah. Mereka melakukan bagian mereka, melakukan kehendak Allah pada zamannya, dan mereka menyelesaikannya dengan baik. Finishing well. Saudara yang kekasih, dari konsep perjanjian lama, kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Ternyata Allah memanggil, Allah memilih siapa saja untuk menjadi rekan kerja Allah, untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dari Allah, untuk menjadi mitra kerja Allah, menyelesaikan rencana Allah. Dan siapa yang mau merespon? Siapapun saudara, nggak mengerti engkau latar belakang pendidikanmu apa, entah kamu dihargai orang atau dikucilkan, itu dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah, kamu bisa jadi berarti. Kamu bisa menjadi alatnya Tuhan. Tergantung respon. Yang ketiga, tipe manusia yang ketiga dari konsep perjanjian baru. Kalau tadi Abraham dan Daud, mereka melakukan bagian mereka, dan itu selesai dengan baik, finishing well. Tapi dalam konsep perjanjian lama, dalam konsep perjanjian baru, saya ambil dua contoh. Yang pertama, Yesus Kristus. Kenapa saya ambil Yesus Kristus? Karena dia Allah, tetapi dia menjadi manusia, dan 100% sebagai manusia. Dan yang kedua adalah Rasul Paulus. Saudara,
yang pertama kita belajar tentang Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi Filipi katakan di dalam pasal yang kedua, pada waktu menjadi manusia, dia benar-benar mengosongkan dirinya dan menjadi seperti saya dan saudara. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus tahu dia ada di dalam dunia ini. Dia dilahirkan sebagai manusia karena ada satu tugas, ada satu pekerjaan yang diberikan Bapa yang harus Yesus selesaikan sebagai manusia. Apa itu? Melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa itu? Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yohanes 19 ayat 30. Pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, sebelum dia menghembuskan nafasnya, Yesus berkata, Tete lestai. Artinya sudah selesai. Dan seketika itu juga matilah Yesus. Sudah selesai dalam konteks apa? Yohanes 3 ayat 34. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Finishing well, yes, sempurna. Yesus adalah contoh manusia yang seharusnya Adam melakukan di Taman Eden pada waktu Allah menjadikan manusia. Tetapi Adam gagal. Makanya Yesus disebut Adam yang kedua. Yesus adalah teladan bagaimana manusia seharusnya hidup, yaitu melakukan kehendak Bapa. Mungkin saudara berkata, oke, Yesus kan Allah, dia kan jadi manusia, tapi dia kan Allah. Saya ambil satu contoh manusia yang benar-benar manusia, seperti saya dan saudara. Contoh yang kedua, yaitu Rasul Paulus. Ayat yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 itu adalah tulisan Rasul Paulus. Siapa Paulus ini? Paulus adalah seorang yang dulunya bernama Saulus. Dia seorang ahli Taurat, dia seorang Sanhedrin, dia seorang tokoh agama, dan Alkitab mencatat dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Orang yang percaya kepada ajaran Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu adalah musuh daripada Saulus. Tetapi dalam satu peristiwa pada waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya, untuk menangkap, untuk memenjarakan orang-orang pengikut Yesus, disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan menyatakan diri. Dan Alkitab mencatat sejarah hidup Saulus. Akhirnya dia berubah, cara berpikirnya berubah, hidupnya diubah, dan dia juga berubah menjadi namanya Paulus. Paulus yang tadinya Saulus penganiaya jemaat, sekarang Paulus dipakai oleh Allah untuk satu tugas, satu pekerjaan, meneruskan apa yang Yesus pernah ajarkan. Dan Paulus pada waktu dia melayani Tuhan itu ada banyak tantangan. Dan di akhir hidupnya kalau saudara baca, dia masuk penjara. Sebelum masuk penjara tuh dia dianiaya, disesat, dicambuk. Kenapa semua itu bisa menimpa hidup Rasul Paulus? Satu jawabannya, karena dia melakukan tugas dari Allah Bapa, yaitu memberitakan Injil Kristus. Dan firman Allah katakan, Alkitab tidak ditulis, tetapi tradisi berkata bahwa Paulus mati dipenggal. Nyawanya habis, dipenggal. Tetapi sebelum dia dieksekusi, di dalam tulisannya dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman.
Finishing well, yes. Paulus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebelum dia mati, dia sudah tahu. Dia berani berkata, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Dia berani berkata seperti itu. Padahal dia masih hidup. Paulus kalau saudara baca, dia berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Yesus. Artinya, contoh Yesus yang saya sampaikan tadi, itu bukan hanya sekedar karena dia Allah dan menjadi manusia. Buktinya Rasul Paulus mengikuti teladan Yesus dan dia bisa memberikan nyawanya. Sampai nyawanya rela diberikan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas yang Allah percayakan. Saudara yang kekasih, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mau membawa kita dalam konteks orang Kristen. Kalau mau jujur, itu kekristenan itu ada 3 tipe. Saya kelompokkan dalam 3 tipe macam, 3 macam manusia. Yang pertama, orang Kristen tetapi tidak peduli dengan Tuhan. Ada nggak? Ada. Buktinya apa? Saya hidup suka-suka saya. Kalau saya melayani, hati saya enak, perasaan saya senang, ya saya mengambil bagian pelayanan. Kalau saya tersinggung, kalau saya dirugikan, ya saya undur dari pelayanan. Ada nggak? Ada. Melakukan segala sesuatu kalau saya untung, kalau saya bahagia, kalau saya punya cita-cita tercapai, dilakukan. Dia melakukan semuanya, tapi intinya untuk saya. Padahal Kristen katanya percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya hanya untuk saya, fokusnya hanya untuk saya. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan Tuhan. Ada nggak di antara saudara masuk tipe pertama ini? Ya saudara tanya diri masing-masing. Tipe manusia yang kedua, orang Kristen yang beragama. Beragama ini lebih baik daripada yang tidak peduli dengan Tuhan. Orang yang beragama itu masih hidup dengan hukum. Oh, hari Minggu harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja, oh harus lewat Zoom. Oh, setiap hari harus beribadah, berdoa, baca Alkitab. Oh, saya tidak boleh berbuat dosa. Tetapi semua itu dilakukan cuma satu tujuannya. Orang yang beragama cuma satu tujuannya. Aku menjalankan agamaku supaya apa? Supaya aku diberkati. Supaya aku tidak masuk neraka. Supaya aku dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Makanya aku jadi orang yang beragama. Kenapa tidak melakukan kejahatan? Kan ada hukum tabur tuai. Nanti kalau aku berbuat jahat, nanti orang jahatin aku. Kenapa kamu berbuat baik? Oh, kalau aku memberi, kan satu waktu kalau aku susah, nanti ada yang memberi kepadaku. Itu tipe yang kedua, orang yang beragama. Melakukan kebaikan, melakukan sesuatu, tetapi tolak ukurnya tetap diri saya. Betul? Betul atau enggak, saudara? Nah, di dalam kekristenan kita akan melewati masa ini. Saudara harus jadi orang beragama dulu, baru bisa naik level. Yang ketiga, tipe manusia, tipe orang Kristen yang bertuhan. Sekali lagi saya ulang ya. Yang pertama, tipe orang Kristen yang tidak peduli dengan Tuhan. Yang kedua, tipe orang Kristen yang beragama. Tetapi ada tipe orang Kristen yang ketiga, yaitu orang Kristen yang bertuhan. Bertuhan itu apa? Bertuhan itu bukan sekedar hidup menjalankan agama. Tetapi bertuhan artinya orang yang sudah mengalami Tuhan, orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat orang yang mengalami Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Dan dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Inilah konsep perjanjian baru. Untuk menjadi orang yang bertuhan, ini di konsep perjanjian baru lewat kematian Yesus di kayu salib.
lewat Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan orang percaya. Dengan adanya Alkitab yang bisa kita baca, dengan ada pengalaman-pengalaman hidup termasuk COVID-19, itu semua tidak terjadi dengan kebetulan. Tetapi itu salah satu jalan, salah satu yang Allah izinkan supaya kita bukan sekedar jadi orang Kristen yang beragama, tetapi Allah mau kita naik level menjadi orang Kristen yang bertuhan. Saudara baca kisah Ayub. Di Ayub pertama, Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, menjauhi kejahatan. Tetapi nanti di pasal yang terakhir baru Ayub berkata, sekarang aku mengalami Tuhan. Dulu hanya dari kata orang, tetapi sekarang aku bisa memandangmu. Kapan Ayub bisa mengungkapkan kalimat itu? Ketika dia mengalami banyak ujian, banyak pencobaan. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Harta kekayaannya dalam hari itu juga habis semuanya. Dia harus sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan istrinya sendiri berkata, kenapa kamu harus tetap mengikuti Tuhan? Teman-teman sahabat karib yang harusnya datang menghibur, justru mempersalahkan dan menghakimi Ayub. Tapi saudara lihat, dari peristiwa-peristiwa itu, Ayub yang tanda kutip, orang yang kalau saya pakai beragama, dia bisa menjadi orang yang bertuhan, mengalami Tuhan secara nyata. Pandemi COVID-19 tidak terjadi dengan kebetulan. Dan ini bukan rekayasa manusia. Dan saya tahu, saya bisa merasakan ada beberapa jemaat yang mengalami dampak langsung dengan khususnya PPKM darurat yang sekarang terjadi. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini bahwa apapun yang saudara alami, khusus pribadi masing-masing, semuanya tidak terjadi dengan kebetulan. Percayalah, Allah bekerja di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita gak jadi orang Kristen yang gak peduli dengan Tuhan. Kita jadi minimal orang beragama. Dan kalau saudara yang sudah jadi orang yang beragama, Tuhan gak mau saudara sampai di titik situ. Saudara harus naik level jadi orang yang bertuhan, yang mengalami Tuhan. Orang yang bertuhan itu cirinya cuma satu, melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada. Melakukan kehendak Allah tuh gak mudah. Kehendak Allah itu apa sih? Kehendak Allah itu sesuatu yang kita tidak mau lakukan dan yang kita tidak mampu lakukan. Itu kehendak Allah. Tetapi saya dan saudara dipanggil pagi hari ini untuk menjadi orang-orang yang bertuhan. Untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Untuk menjadi orang-orang yang melakukan apa yang kita tidak mau, apa yang kita tidak mampu. Tetapi Tuhan panggil. Dan Tuhan berikan tugas itu. Tuhan percayakan itu kepada saya dan saudara. Dan satu maunya Tuhan, kita menyelesaikan dengan baik. Mengerjakan tugas kita dan menyelesaikan dengan baik sesuai dengan harapan Tuhan. Tidak semua orang Kristen punya kesempatan sampai di titik ini. Tapi kalau saudara mendengar kebenaran ini, saudara orang yang dipanggil Tuhan, saudara orang yang dipilih Tuhan, saudara orang yang dikhususkan oleh Tuhan, jangan buang-buang kesempatan. Hari Jumat kemarin lewat Zoom, jemaat memberikan kesaksian. Intinya satu, ada banyak hal yang waktu kita mengalaminya, kita nggak ngerti. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa? Atau mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tapi kalau saudara mau berjalan bersama Tuhan, ke depannya saudara akan menemukan jawaban. Kenapa Tuhan izinkan aku menangis sampai air mataku habis? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami masa tersulit 10 tahun lalu dalam hidupku? Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang berat sekali untuk aku lalui? Mengapa? Saudara akan menemukan jawaban. Saudara akan menemukan jawab. Dan kenapa Allah menjawab? Cuma satu. Karena Allah mau menyatakan dirinya kepada saudara. Sehingga saudara mengakui, wow, Allah itu benar ada. Allah itu dahsyat. Allah itu luar biasa. Bukan dari kata orang.
tapi aku mengalami sendiri. Itulah orang yang bertuhan. Orang yang mengenal Allah bukan hanya teori, bukan hanya dengar khotbah, bukan hanya membaca Alkitab. Orang bertuhan adalah orang yang mengalami Allah. Siapa Allah itu? Melalui pengalaman-pengalaman nyata. Dan saya katakan, pengalaman yang paling pahit, pengalaman yang paling tidak mengenakan, pengalaman paling menyakitkan dalam hidupmu, kalau kamu berjalan bersama Tuhan, di balik itu, justru di situ kemuliaan Allah terbesar. Allah mau nyatakan pribadinya di dalam kehidupan. Sebab itu ayo belajar bersyukur. Ya. Dan sebagai penutup, saya mau bacakan satu kalimat buat saudara. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Pastikan engkau mengakhiri hidupmu dengan baik. Ada satu tugas PR buat saya, buat saudara. Selesai mendengar khotbah, buat catatan. Tulis namamu dan buat catatan siapa kamu. Apa yang sementara kamu alami hari-hari ini. Dan taruh pertanyaan untuk hidupmu. Setelah saudara melihat siapa kamu, gambaran dirimu siapa, di terakhir saudara jawab satu pertanyaan. Apakah kalau hari ini aku mati, aku sudah menyelesaikan tugasku, pekerjaanku, pertandinganku dengan baik? Seandainya ini hari terakhirku, apakah aku bisa mengakhirinya dengan baik? Finishing well. Itu PR buat saudara. Pastikan hidupmu akan berakhir dengan baik. Finishing well. Karena telah mengerjakan tugas, pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Kita masing-masing punya panggilan berbeda. Itulah sebabnya masing-masing saudara harus berurusan dengan Tuhan. Supaya saudara tahu kehendak Allah dalam hidupmu apa. Dan saudara bisa menemukan, mengerti, dan menyelesaikan selama saudara hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.